Baik teman-teman, di live kali ini di channel YouTube Kuliah Psikologi, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Saya akan mulai menjawab. Dari Joseph Murphy. Ini entah nama aslimu atau nama samaran ya, keren juga ya. Indonesia namanya kebarat-baratan. Oke. Dok, saya mau nanya, kalau kita menginginkan orang spesifik, apakah itu ego? Ya hak kita dong, itu hak kita dong. Kita kan maunya, kita punya preferensi kan, pengen punya kekasih pasangan seperti apa. Boleh-boleh aja dong. Kan menikah seumur hidup loh, seumur hidup tuh lama. Ya harus yang kita sukai, harus kita sayangi, harus kita cintai. Malah saya agak unik, saya tidak menyarankan Anda menikahi yang Anda nggak suka. Zolim itu namanya, Anda nggak suka dia, Anda menikah aja, nikahi dia. Nggak menyukai tapi mau memiliki, ya, ujung hanya soal waktu ya nanti Anda akan melepaskan. Jangankan yang dari awal udah nggak ada rasa ya, memang menikah hanya karena dijodohkan atau faktor lain. Yang sayang, yang cinta aja bisa pudar loh. Jadi Anda boleh menginginkan tipe orang spesifik untuk menjadi kekasih Anda. Leo bertanya, apakah menikah itu urgent kalau melihat kondisi negara seperti ini dan hal-hal apa yang harus dipenuhi pria yang masuk kategori menikah? Leo ini kayaknya orang yang filosofis ya, dari kemarin udah live. Ini kan yang ketiga nih, live ketiga. Dari kemarin live tuh Leo lumayan nanya-nanya yang filosofis begini loh. Leo by the way selalu mantengin YouTube ya, setiap kali saya live selalu kamu ada. Padahal live saya nggak pernah pemberitahuan loh di IG atau di kolom postingan di YouTube, nggak pernah ngasih tahu. Kamu selalu muncul, kenapa sih? Goib juga nih. Coba Leo sharing, kenapa saya live kamu selalu muncul? Kamu pakai notifikasi apa? Notifikasi keren juga ya, bisa langsung tahu ya. Atau kamu selalu mantengin YouTube ya? Nah, jadi saya kembali ke pertanyaan Leo bahwa apakah menikah itu urgent kalau melihat kondisi negara seperti ini? Kondisi negara yang gimana ya, ekonomi atau apa ya? Kayak emang ekonomi ya tahan-tahan dulu lah untuk menikah, wait and see, nabung-nabung dulu ya, investasi dulu ya. Lebih tepat menikah nggak menikah bukan terkait kepada kondisi negara sih, tapi kesiapan keuangan dan mental. Saya sekarang belak-belakan aja, karena memang setelah saya teliti masalah keuangan penyebab perceraian. Anda silakan nggak percaya deh, boleh itu hak Anda untuk tidak percaya, tapi lihat deh. Orang-orang yang lagi gugatan cerai, lagi ada masalah, itu salah satu faktornya ekonomi tuh. Ketika ekonomi ada masalah, mulai insecure. Ketika insecure, mudah tersinggung, mudah marah. Nanti salah satu pihak merasa gak dihargai gitu kan. Masalah keuangan tuh memang pengaruh banget. Lalu kesiapan mental. Kalau emang gak siap jadi orang tua ya jangan, daripada maaf hanya melahirkan anak ke dunia tapi gak terurus atau malah disakiti kan. Dua hal itu ya, Leo ya. Durasi waktu dilamain, kata bungkus Buyung Upik. Oke, saya usahakan ya. Dari Sri Kusmawati, anak angkat saya saat ini statusnya saya sembunyikan, ternyata dibongkar orang tua kandungnya mas. Saya sakit banget rasanya, gimana saya harus bersikap? Ya, harusnya anak mengerti bahwa ibu menyayangi, mencintai dia. Dia bisa tahulah siapa yang sayang dia. Ya walaupun dia sedih, mungkin dia bertanya-tanya kenapa punya orang tua kandung tapi kok tanda petik disia-siakan, dilepas, diabaikan, diserahkan ke orang. Ya dia sedih, tapi dia juga harus tahu bahwa ibu, istilahnya ibu sambung atau ibu yang mengadopsi dia ini ya memang sangat menyayangi dia. Itu kan yang terpenting. Kita kan butuh kasih sayang. Gak peduli siapa yang memberikan, yang penting kan disayangi. Kan gitu. Ya ini sih harus konselor yang menjelaskan sih. Ibu minta konselor terdekat lah, jelasin ke dia. Atau ambil sesi coaching sama saya, biar saya yang jelasin lah. Saya bikin dia mengerti. Ada Mas Ali Haidar bertanya, apakah ini live pertama? Ini udah yang ketiga mas. Rekamannya Anda bisa lihat di postingan video saya. Live pertama, live kedua saya ada posting tuh rekamannya tuh di tadi siang ya kalau nggak salah. Saya posting yang kedua, yang kemarin saya posting yang kemarinnya lagi. Oke, Maya
Bintu Ansyori dari Jambi, salam kenal. Oke, Joseph Murphy. Beliau memberi nama sesuai dengan yang beliau kagumi. Berapa lama bagusnya untuk menjalani masa penjajakan? Nah, ini menarik ini. Sampai Anda sudah cukup yakin bahwa asli-aslinya Anda sudah tahu. Nah, gitu. Cek asli-aslinya apa. Misalkan, dia tipe random, dia tipe males, dia tipe belak-belakan, dia tipe yang kadang kasar. Penjajakan sampai Anda tahu aslinya, saya sudah tahu. Nah, gitu loh. Karena tergantung juga, ada orang yang jago banget pakai topping sekian lama. Leo bertanya kategori layak. Ya, layak apa nih? Kan tadi saya udah bilang layak ekonomi dan layak secara mentalitas kan. Layak secara psikologis, udah siap nikah belum, udah dewasa belum gitu. Ada Desprase bertanya, watak egois tingkat tinggi apakah ada faktor genetik? Nah, ini saya beritahu yang secara lengkap ilmunya ya, karena saya belajar neuroscience juga. Jadi watak manusia itu memang ada di dalam DNA, kromosom, dan itu termaktub juga, terukir di dalam neurologi kita. Syaraf-syaraf, neuron-neuron kita itu juga ada di sana, sehingga bisa diturunkan memang. Kalau bapak atau ibu pemarah, nah itu berkemungkinan anaknya berpotensi menjadi pemarah secara genetika. Tapi itu hanya potensi ya. Kalau terpicu ya jadi, kalau nggak terpicu ya nggak jadi, berupa potensi saja. Contoh, kalau orang tua kita punya diabetes, kita berpotensi punya diabetes. Tapi tergantung dipicu atau tidak. Kalau kita bisa jaga makan, ya potensinya nggak muncul. Kalau kita nggak jaga makan yang manis-manis, makan nasi putih, terus toppingnya mie instan, memicu terus, ya akhirnya kena dong kan gitu. Anda walaupun ada potensi diabetes, orang tua mau kena diabetes, tapi kalau Anda jago jaga makan, kurangin yang manis-manis, kurangin karbo, ya potensi tinggal potensi, nggak akan muncul gitu loh. Jejen Nurjani, Mas gimana supaya ketemu wanita baru? Mas gimana supaya ketemu wanita baru? Saya lengkapi kalimatnya ya, mungkin nggak gitu kalimatnya. Bagaimana supaya ketemu wanita baru tidak grogi gitu ya, tidak gemetar tangannya. Oh ya, karena memang gini ya, Mas Jejen kalau pernah nonton film Dragon Ball, ini terlepas dari Anda atau tidak tahu, semoga di sini ada fans Dragon Ball ya. Dalam film kartun Dragon Ball itu kan ada Son Goku ya kan, ada Vegeta, ada Bulma dan lain-lain sebagainya lah, keluarga mereka lah tuh. Ada satu orang itu temennya Son Goku waktu dia masih kecil, masih muda. Temennya ini namanya Yamcha. Yamcha ini dia laki-laki yang kalau lihat perempuan takut, lihat perempuan grogi, lihat perempuan sungkan, minder, nggak pede, takut gitu loh. Nah, ini laki-laki polos nih, laki-laki yang memang istilahnya ya takut perempuan. Bukan berarti nggak suka perempuan ya. Mungkin saking polosnya, saking saking cupu culun gitu loh. Nah, jadi kalau Anda tanya gimana supaya ketemu wanita tidak grogi, ya itu jam terbang sih, lama-lama nanti berteman sama wanita, berteman, lama-lama terbiasa. Memulai dari berteman, Mas. Kalau ketemu wanita langsung orientasinya mau diajak kenalan supaya ditembak, supaya jadi pacar, ya bebannya kan berat ya. Tapi kalau niatannya mau berteman kan lebih ringan. Nah, dari berteman sama wanita kan lama-lama jadi lebih tenang, lebih berani kan, lebih pede. Nah, Leo menjawab ekonomi, pendidikan, lingkungan. Ya ekonomi, ya pendidikan, ya kita orang tua harus berpendidikan lah supaya untuk mengasuh mendidik anak kan. Nah, ini pertanyaan si Joseph ini sangat dalam ya, ini ilmu alam bawah sadar nih. Jadi saya bervisualisasi menikah dengan orang yang saya kenal 11 tahun yang lalu. Sampai sekarang komunikasi masih jalan, cuman si perempuan sudah ada cowoknya. Nah, dia sering menghubungi saya. Apakah subconscious mind alam bawah sadar akan menjalankan perintah saya kalau saya sering visualisasi menikah dengan perempuan itu? Ya saya sih belak-belakan aja ya, selama istilah kata janur kuning belum berkibar, belum menikah ya sah-sah aja, boleh-boleh aja. Kalau dia udah menikah ya jangan dong, itu istri orang ya kan. Sah-sah aja, walaupun ada yang bilang, tapi kan itu pacar orang Mas, masa ngerusak hubungan orang. Kalau saya beda, selama belum menikah kan ikatan.
secara resmi, secara negara maupun secara di hadapan Tuhan, nah itu udah sah. Kalau belum menikah ya sah-sah aja. Siapa tahu ya mungkin dia jodohmu, siapa tahu dia juga jodoh orang itu. Ya kita berusaha aja kan gitu. Nggak apa-apa. Kalau Anda bilang Anda berafirmasi untuk memiliki dia, apakah alam bawah sadar Anda akan membantu Anda mewujudkan? Ini misteri besar ya. Kadang apa yang terjadi bukan berarti jodoh juga. Karena suka-sukanya kita berkehendak. Tapi ada juga yang menikah memang itu jodoh dia. Kenapa saya bilang menikah belum tentu jodoh? Ya orang habis menikah tahun depan gugatan cerai, apakah itu jodoh? Ya enggak dong. Ada yang bilang, tapi kan itu paling enggak itu jodohnya mas, nanti ada jodoh sambung. Loh, saya kayak konyol ya kalau ada istilah jodoh sambung ya. Aku enggak setuju ya gitu loh. Orang menikah bulan depan tahun depan gugatan cerai, yang enggak jodoh dong. Kalau jodoh kenapa harus berpisah? Karena ada orang yang ngeyel, itu jodohnya sampai di situ aja mas, berarti ada jodoh yang lain. Lah, jodoh kok berkali-kali, jodoh kok bercabang-cabang. Nah kadang kita menikah bukan karena jodoh kok, tapi karena memang ya suka-suka kita gitu ya. Waktu mau menikah nggak tanya yang di atas, suka-suka kita aja gitu loh. Leo, mas mau tanya cara memperbaiki saudara yang tidak ada tujuan hidup, rusak karena parenting, lingkungan dan pertemanan yang toksik. Saya mau jujur ya, saudara-saudara kita bukan kita yang bisa ngubah, beneran deh, harus orang lain. Jadi karena kita tuh nggak bisa mengubah orang dalam, harus orang lain. Kita tuh nggak bisa gitu loh, harus orang lain. Orang hebat nggak laku di kampungnya sendiri, percayalah. Kak Maya hadir di Jambi kemarin. Terima kasih Kak Maya atas partisipasinya. Semoga Kak Maya sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, sebelum saya lanjutin, 11 Mei hari Minggu jam 1 siang ada Soul Healing di Jakarta ya. Tolong usahakan ikut bagi Anda yang tinggal di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Ya, 11 Mei. Anda bisa WA ke nomor panitia Jakarta 0857 11 29 3000. 0857 11 29 3000. WA sekarang ya, karena sudah mau tutup pendaftarannya. Nah ini menarik nih, bungkus Buyung Upik. Mas Mbak, WA namamu dong biar aku bisa manggil dengan baik. Dari kemarin aku mau tanya namanya, yuk jawab dong supaya aku bisa. Kamu sebut namamu dulu baru saya jawab ya, karena dari kemarin kan saya tanya nama, biasa bisa menyapa dengan baik gitu loh ya. Pertanyaanmu akan saya jawab ketika kamu sudah jawab nama dulu. Mas gimana dari Abimanyu, gimana cara menghilangkan rasa cemburu yang berlebihan? Anda harus tahu dulu, cemburu itu wajar ya, tanda cinta. Nah, dikatakan berlebihan sudah melebihi ambang batas kalau cemburumu itu membuat kekasihmu jadi kayak tahanan, jadi kayak dibelenggu, dia nggak bisa ngapa-ngapain, kehilangan jati dirinya. Itu bahaya tuh. Orang yang cemburu berlebihan biasanya insecure. Kenapa insecure? Di masa kecil dia melihat ketidaksetiaan dari orang tuanya, atau dia pernah kehilangan orang yang dia cintai. Sehingga ada bayang-bayang, ada halusinasi, ada ketakutan, takut ditinggalkan. Atau, contoh ya, ini contoh lain. Ini masalah inner child sebenarnya, inner child. Ada seorang wanita yang dia itu kurang figur ayah nih. Ya, kurang kehangatan seorang ayah, kurang sosok ayah. Nah, dia sekarang punya cowok nih, atau udah punya suami. Itu membuat dia akan cemburu berlebihan, karena sebenarnya cemburunya itu didasari karena takut kehilangan. Karena alam bawah sadarnya berkata seolah-olah ada kata-kata gini, aku udah gak punya sosok ayah loh. Waktu kecil aku gak punya sosok ayah. Sekarang udah punya suami atau punya cowok, jangan sampai aku kehilangan juga. Kan aku butuh sosok kehangatan laki-laki. Jangan sampai kehilangan, aku takut dia diambil cewek lain. Pokoknya dia harus jadi milikku aja. Di masa kecil aku gak punya ayah, minimal ini cowok atau suamiku harus aku miliki seutuhnya, harus aku miliki secara utuh gitu loh. Sehingga dia cemburu dia itu adalah mekanisme dia untuk tetap memiliki gitu loh. Kak Maya bertanya, mohon nasihatnya agar seorang single mom bisa berjodoh dengan laki-laki baik. Soalnya di Jambi banyak duda yang pemilih, terutama milih fisik. Wah, udah bawa kota nih gak enak juga. Masa sih Mbak di Jambi gitu Mbak? Mau nasihatnya agar single mom bisa berjodoh dengan laki-laki baik. Soalnya di Jambi banyak duda yang pemilih. Mbak kalau bisa jangan sama duda. Ya kalau bisa, karena gini,
Anda bawa anak, di sana bawa anak. Waduh, itu sih dari pengalamanku sama klien-klienku ya. Kompleksitas banget, Mbak. Kompleksitas banget. Itu banyak kejadian loh klien-klienku cerita anaknya berpolitik, Mbak. Politik tuh mulai gerilya fitnah sana sini, bilang bahwa mama sambungnya begini, bahwa papa sambungnya begini. Mulai tuh fitnah-fitnah tuh. Jangan nggak percaya ini terjadi ini. Anak mau fitnah orang tua sambungnya. Padahal nggak begitu. Wah. Ya usahakan dulu, niatkan semoga dapat yang lajang. Semoga kan. Kita berharap boleh dong. Karena bawa anak dalam pernikahan yang kedua tuh memang berat sekali ya. Bahkan ada klienku nih yang sedang aku tangani nih. Dia bilang gini. Aku kalau mau menikah sama dia, aku nggak mau dia bawa anak. Anaknya ikut mantan aja. Sampai setega itu loh, ngerti nggak? Gak gampang loh. Setega itu kalau mau mulai hubungan baru, anak yang dibawa seolah nggak ada. Oh kan serem banget ya. Ya saya berusaha menghargai sih, karena mungkin dia mau simple, dia tidak mau ribet gitu loh. Karena mungkin dia nggak siap menyayangi yang bukan darah dagingnya gitu loh. Jadi kembali ke pertanyaan, gimana single mom bisa berjodoh dengan laki-laki baik? Saya tekankan Mbak Maya, penjajakan yang cukup ya Mbak. Jangan cuma modal yakin kayaknya dia baik. Dijajaki aja, berteman, komunikasi terus sampai Mbak yakin Mbak udah tahu aslinya gitu. Mas gimana ya, saya selalu nyebut nama mantan padahal saya sudah punya suami. Wah ini kelas berat ini. Mau ngakak takut dosa saya ya. Ngakak mau getar aja dia nggak. Waduh Mbak Pipita, kamu tuh harus terapi sama saya pribadi dan ini masalah kelas berat ya. Ngeri juga udah menikah masih sebut nama mantan. Aduh, Mbak, kamu sempatkan coaching pribadi sama saya, terapi khusus deh. Mbak WA ke asisten saya 0817 00 55 0-nya 3 kali. 0817 00 55 03 kali. Harus ya Mbak ya, Mbak Pipita harus ya. Dari tadi saya nggak ada yang saya anjurin langsung ke pribadi ke saya. Kamu tuh wajib kan, ini udah masalah kelas berat. Apa kabarnya nanti suamimu kamu gitu terus, ngeri gitu loh. Ini bisa diterapi kok biar hilang. Tolong Mbak ya, Mbak Pipita ya. 0817 00 55 03 kali. WA ke asisten saya untuk ngatur jadwal kita terapi pribadi via Zoom atau WA call ya Mbak ya. Terima kasih Joseph. Saya hanya akan melayani sekarang pertanyaan-pertanyaan yang dia juga sebut nama, biar saya bisa menyapa dengan baik ya. Kalau nggak ada nama, izin saya belum bisa membahas pertanyaannya. Abimanyu mengatakan, tapi bukannya dokter bedah nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya emang begitu. Kan tadi menyambung pertanyaan siapa tadi itu ya. Memang kan ada pertanyaan tuh kalau nggak salah tadi itu ya, gimana mengubah adik atau saudaranya gitu kan. Ya memang sebaiknya orang lain gitu loh. Nggak bisa dia. Jason Damon bertanya, saya udah beberapa kali hipnoterapi tapi masih suka panic attack dan takut presentasi. Hipnoterapi sangat bagus loh, cuman maaf ya, saya mendingan jujur ya, maaf. Praktisi hipnoterapi ya tergantung jam terbang. Kalau yang baru-baru lulus atau pengalaman baru 2, 3, 4, 5 tahun ya kan beda. Apapun lah, nggak cuma hipnoterapi, profesi apapun, akhirnya kita lihat juga hal berikutnya, jam terbang. Kalau udah lama ya sekian tahun ya itu kan beda gitu loh. Nah izin ya mas cari hipnoterapi yang lebih senior deh, yang pengalaman banget gitu ya. Ilmu boleh sama ilmunya, tapi jam terbang ini loh, jam terbang menterapi. Oh, Mas Bagus bertanya, tanda Anda sudah harus pergi. Ya ketika saya pernah bikin video itu tuh, tanda harus pergi ya ketika udah bawa ke badan udah merasa capek dan sakit. Teman-teman, saya akan sudahi 2 menit, tapi setelah itu saya akan sambung lagi 5 menit kemudian. Ya, karena ini kan ya nanti kan akan dibuatkan video. Ini udah mau setengah jam nih. 2 menit saya akan sudahi. Nah, tunggu 5 menit saya akan sambung lagi ya. Hidden name tolong nanti di live saya 5 menit kemudian Anda tanya ulang. Tapi sebut nama ya, karena saya lebih senang kalau ada nama. Sebut namamu siapa. Ya Joseph bicara soal Loa, saya percaya Loa, saya yakin Loa itu ada. Kita bisa berafirmasi, tapi tergantung takdir-takdiran ya. Kayak saya ini berafirmasi biar seganteng
Jeffrey Nicole ya nggak akan mungkin. Malah langit akan menjawab, tahu diri dong gitu ya bro kakak. Kita bisa minta apapun bisa, tapi ya sadar diri yang kita minta tuh masuk akal nggak gitu. Ini menarik nih, Dave Carlton. Gimana pendapat Pak Didi tentang fenomena angka pernikahan yang semakin menurun di tengah potensi bonus demografi? Saya melihat sisi positifnya ya, orang yang mulai berhati-hati untuk tidak menikah dulu tuh orang yang bijaksana kok. Hari gini tuh ya ekonomi lagi nggak ada kepastian, mau menikahin anak orang aja. Itu ciri-ciri bertanggung jawab, saya lihat positifnya aja. Ekonomi lagi begini. Atau Mbak Maya, betul kan Mbak Maya kan? Mbak Maya bilang, ya betul mas di CV ta'arufnya dia bilang kalau bisa tidak boleh bawa anak, saya tentu menolak. Nah itu kayak klien saya tuh. Wah ini kan jangan lambat, tunda dulu karena di pernikahan kedua tuh harus bener, jangan sampai pernikahan pertama gagal, pernikahan kedua mau masuk semengalirnya sesukanya, janganlah ya. Wah ini banyak sekali pertanyaan. Kisah percintaan saya selalu gagal, udah deket sama cewek tiba-tiba ceweknya menjauh. Ya simpel aja mas, ya berarti kan belum jodoh, jangan maksain yang bukan hak kita dong kan gitu. Agar bisa melepas luka di masa lalu yang selalu lewat gimana? Kak Nita ya, coba follow Instagram kuliah psikologi, ikut kelas soul healing deh Kak. Semoga membantu ya Kak. Karena kadang untuk melepas luka masa lalu ya butuh ikut kelas, butuh ikut training, ikut terapinya selama 3,5 jam. Oke, dari Risha. Akhirnya sebut nama enak kan. Risha bertanya, lahir di lingkungan gak baik gimana Pak mengatasinya? Ya udah, mulai perluas pertemanan, ikut komunitas. Setahu saya komunitas kayak komunitas PMI gitu ya, komunitas apa sosial gitu ya, itu orang-orang yang peduli kok. Kita berada pada orang-orang yang care, peduli, tulus, bagus kok. Ikut aja komunitas sosial ya. Ya mas bagus, kalau badan udah capek, udah sakit di badan itu berarti jiwa udah penuh, sehingga itu sudah tandanya untuk pergi. Terima kasih, semoga yang barusan semua sudah hadir, saya doakan bahagia, sehat-sehat, lancar rezekinya. Dimudahkan selalu, indah masa depanmu, amin. Teman-teman, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi atau terapi pribadi secara online via WA call dengan saya untuk berbagai persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah psikologis, sampai yang sangat spesifik seperti fobia, trauma, insomnia, mood swing, anxiety, mental block, inner child, dan lain-lain. Segerakan untuk ambil sesi, karena kalau terjadi penyembuhan pada batin kita, hidup kita lebih cerah, lebih terang, menjalani hidup lebih ringan. Persoalan psikologis itu harus segera diselesaikan. Anda bisa WA ke panitia untuk mendaftar ya. Anda WA dulu ke 0817 00 55 03 kali. Nomornya terpampang di layar, silakan dicatat dan WA. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto Soul Healing, seperti yang tertera di layar. Tolong di follow ya, terima kasih.